pertama ya sudah beres, sudah selesai, sudah bisa dimanfaatkan dan sudah disosialisasikan. Banyak pendapat yang sudah melihat itu sangat membantu, bermanfaat untuk melihat kinerja pengadilan. Sudah sampai mana sih penyelesaian perkaranya, berapa persenkah penyelesaian perkara tepat waktunya, bagaimana keberhasilan mediasinya. Tapi ini adalah masih tahap awal dari Cakap Online. Saya berharap ke depannya aplikasi Cakap Online itu benar-benar menjadi aplikasi pengukur kinerja yang handal dan akurat gitu ya, dan memberikan informasi terkait perkara, penyelesaian perkara, bukan berupa data tapi informasi yang sangat bermanfaat, berbentuk informasi ya. Jadi orang tidak usah lagi membaca data, mengkalkulasi. Jadi dengan Cakap Online ini sudah menyajikan informasi seperti itu. Rencana pengembangan aplikasi Cakap Online ini adalah satu, saya ingin mengintegrasikan sakit IKU-nya dengan Cakap Online. Jadi bisa membandingkan berapa sih target kinerja tahun ini dan berapa persentase pencapaian tahun ini. Jadi orang tidak tahu, orang bisa langsung tahu bahwa oh ternyata capaian yang ditargetkan adalah sekian persen, capaian untuk tahun ini sekian persen. Nah jadi udah langsung, oh berarti kinerja di pengadilan ini udah bagus atau belum bagus. Nah jadi orang bisa langsung tahu informasi kinerja dan bisa melakukan langkah-langkah preventif ataupun kuratif ya, perbaikan untuk supaya kinerja pengadilan itu menjadi lebih baik. Misalnya sebagai contoh, target penyelesaian perkara yang tepat waktu. Di sini disebut tepat waktu itu adalah di bawah 5 bulan. Targetnya 90%. Nggak taunya ya, aplikasi Cakap Online berbicara bahwa oh pengadilan Bapak hanya 85% loh. Nah, Bapak harus tahu, pengadilan itu satu itu harus tahu yang 15% ini perkara mana aja dan apa sih permasalahannya hingga bisa lebih dari 15%, bisa lebih dari 5 bulan. Nah, pimpinan pengadilan, para hakim, panitera pengganti bisa melakukan langkah-langkah strategis supaya bagaimana caranya untuk mempercepat penyelesaian perkara untuk perkara tersebut. Seperti itu. Sudah digunakan, sudah di launching, ya cuman ya kita tahu tidak ada kesempurnaan, hanya milik Allah. Nah, ini nanti milik Bunda Dorce. Nah, betul. Kebutuhan kan akan terus berkembang. Oke, untuk saat ini kebutuhan untuk sampai tahap ini ya, sampai tahap ini aja cukup gitu loh. Tapi kan kebutuhan, oh ternyata kita perlu informasi yang lebih terkait penyelesaian perkara. Ya, saya adalah pribadi yang sangat terbuka, open minded, dan kalau memang itu perlu perbaikan dan penyempurnaan ya kenapa enggak saya lakukan saja demi kemanfaatan Cakap Online. Demikian. Sasarannya sebenarnya saat ini masih di lingkup Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan sudah berjalan. Harapan saya sebenarnya ini bisa diadop oleh Mahkamah Agung sehingga seluruh kinerja pengadilan di seluruh Indonesia bisa diukur penyelesaian perkaranya dan segala sesuatu terkait perkara. Karena apa? Karena tupoksi utama dari pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk atau yang diterimanya. Nah, berarti kinerja utamanya adalah terkait yang menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan. Itu yang harus diukur dulu. Bagaimana prosesnya, bagaimana waktunya, bagaimana salinan perkara itu nyampe kepada pihak tepat waktu, seperti itu. Bagaimana, apakah percepatan penyelesaian perkara bisa dilakukan misalnya dengan mediasi. Bagaimana kalau orang banding itu melakukan upaya banding atau kasasi bisa cepat dikirim. Karena kan namanya bermasalah, orang pasti pengen cepat selesai permasalahannya, pengen jelas. Apakah saya yang menang ataukah kamu yang menang? Apakah saya yang pihak yang benar ataukah kamu yang pihak benar? Nah, gitu kan. Jadi kepastian hukum lah yang di sini yang ingin dicari oleh masyarakat pencari keadilan tentunya.
aplikasi ini adalah aplikasi pengukur kinerja ya, hanya sebagai alat. Sebagai alat, yang paling penting di sini adalah komitmen bersama, dan itu sudah saya lakukan untuk wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Komitmen bersama supaya memang benar-benar pimpinan, para hakim, panitia pengganti, dan seluruh aparat pengadilan itu untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal penyelesaian perkara. Semuanya bullshit ya, ngomong kosong kalau memang informasi penyelesaian perkara ini jelek di instansi ini, tanpa cuek aja, tanpa melakukan langkah-langkah preventif untuk meningkatkan penyelesaian perkara. Nah, sama juga halnya dalam SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, itu mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, penyajian kinerja. Nah, itu dalam hal penentuan target itu juga harus melibatkan seluruh unsur di pengadilan. Supaya apa? Karena kalau semuanya ikut terlibat dalam hal penentuan kinerja, maka otomatis semuanya juga akan merasa terpanggil ya untuk menyelesaikan bersama-sama target kinerja yang udah disepakati bersama gitu. Nah itu yang saat ini harus kita bangun bersama, bahwa SAKIP itu bukan hanya pekerjaan satu orang atau satu bagian aja, tapi itu adalah harus seluruh bagian di pengadilan ikut terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya lakukan ini bisa bermanfaat. Ini berbagi saja, dan bukan apa-apa. Saya di pengadilan ini mungkin sudah hampir mau 20 tahun ya. Wow. Sudah mau hampir 20 tahun. Hidup saya dan keluarga saya dari pengadilan ini. Jadi saya memang harus punya kontribusi positif untuk pengadilan. Jadi mudah-mudahan sedikit hal yang bisa saya lakukan ini bisa memang punya kontribusi positif yang bermanfaat untuk pengadilan dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mencari keadilan pada khususnya.